Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Prime Show with Ira Kusno. Pertama kalinya Indonesia akan melaksanakan pesta demokrasi di tengah pandemi. Menjaga demokrasi di tengah pandemi tentu menjadi tantangan tersendiri. Apalagi kita tidak pernah tahu kapan pandemi ini, COVID-19, akan berhenti. Setelah beberapa kali mengalami pergeseran waktu, Pilkada serentak dijadwalkan akan digelar pada 9 Desember 2020 nanti. Perubahan ini juga berdampak pada tahapan-tahapan Pilkada. Selama 3 hari pada 4 hingga 6 September yang lalu, para bakal pasangan calon mendaftarkan diri ke KPU. Kerumunan para pendukung pun tidak terelakkan. KPU akan menetapkan paslon yang berkontestasi pada tanggal 23 September. Setelah itu, para calon pemimpin daerah ini akan melaksanakan kampanye pada 26 September hingga 6 Desember 2020, tentu saja dengan cara yang berbeda. Sementara pemungutan suara akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember. Lagi-lagi dengan keharusan untuk menerapkan protokol kesehatan untuk menekan persebaran virus COVID-19. Setelah pemungutan, KPU akan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara hingga 26 Desember. Momentum adaptasi kebiasaan baru dan lepas dari pandemi menjadi ujian bagi calon pemimpin daerah yang akan berkontestasi. Tidak jauh berbeda dengan pesta demokrasi sebelumnya, politik dinasti dan pesohor masih mewarnai kontestasi pilkada kita kali ini. Dan saya akan berbincang dengan salah seorang peserta pilkada yang juga kerabat dari tokoh salah satu petinggi partai. Siapa dia? Kita simak. Di sini betul-betul ingin membawa perubahan. Sudah cukup pimpinan-pimpinan yang kemarin. Dan pemirsa, itulah tadi tokoh yang akan menjadi narasumber kita kali ini. Untuk sore hari ini ada Rahayu Saraswati atau yang akrab dipanggil dengan Sarah. Sarah ini adalah calon wakil wali kota dari Tangerang Selatan yang didukung oleh 9 parpol. Selamat sore Mbak Sarah. Selamat sore. Ya, Mbak Sarah, di tahun 2014 Anda tuh maju sebagai calon legislatif begitu dari Jateng ya. Kemudian di 2019 tahun lalu dari Jakarta. Sekarang di Tangsel. Anda bukan orang Tangsel gitu ya. Apa yang membuat Anda merasa bahwa cukup pede berkontestasi di sana? Ya, pertama-tama saya bukan seperti yang lain. Saya tidak mengajukan diri. Jadi ini tidak muncul dari sebuah ambisi. Tetapi memang sebuah panggilan di mana kami di Partai Gerindra khususnya memang dididik sebagai pejuang politik. Di mana dimanapun kami dipanggil untuk mengabdi kepada masyarakat, kami harus siap. Okay. Jadi ini adalah salah satu panggilan Ibu Pertiwi di mana saya bisa melanjutkan pengabdian saya untuk masyarakat Indonesia khususnya di Tangerang Selatan. Oke, Mbak Sarah, kalaupun dibilang itu adalah panggilan begitu ya dan itu penugasan dari partai. Anda maju begitu dan PD di Tangerang Selatan karena merasa didukung oleh partai-partai yang gemuk begitu jumlahnya atau karena keponakannya Pak Prabowo? Mbak Ira, pertanyaan yang cukup menarik. Yang pertama, harus dimengerti oleh masyarakat dan saya yakin Mbak Ira sangat mengerti bahwa untuk kita mau memimpin, untuk kita bisa memimpin dengan baik, pemimpin daerah itu butuh dukungan yang besar dari DPRD. Jadi koalisi yang tadi dikatakan oleh Mbak Ira itu gemuk justru adalah krusial untuk pemimpin bisa memimpin
dengan dukungan kursi banyak dari DPRD. Karena tanpa dukungan itu pasti akan sangat sulit untuk menggolkan janji-janji kampanye. Lalu kalau misalkan tadi dikatakan bahwa apakah itu karena saya hubungannya dengan Prabowo Subianto, ya tentunya tidak. Itu kita melihat harus dari segi realita yang ada di daerah pemilihan tersebut, dalam hal ini Tangerang Selatan. Nah, tapi tapi Mbak Sarah, hubungan dengan Mbak Sarah sebagai keponakan Prabowo ini buat sebagian orang dinyatakan menjadi tidak fair karena untuk orang yang kemudian memang sudah berjuang dari bawah untuk sebuah partai tiba-tiba harus kemudian tidak bisa maju dikalahkan oleh dinasti ataupun para pesohor. Mbak Ira sudah membaca CV saya kan? Ya. Jadi tahu kalau saya juga salah satu yang sudah berjuang dari bawah. Ya. Bahkan sejak Partai Gerindra didirikan. Jadi kalau misalkan dikatakan bahwa saya bukan salah satu yang berjuang dari bawah, apakah itu juga fair? Oke, jadi artinya kemudian Anda menyatakan bahwa memang ketika berjuang dari bawah, dari sayap partai waktu itu ya, Mbak Sarah ya, bahwa ini kemudian membuat Anda memang berhak untuk maju. Itu ya jawaban itu yang ditunggu. Oke, nah sekarang begini, kalau kemudian ada partai-partai gemuk gitu ya yang mendukung Mbak Sarah, tapi pemilihan Banten di mana mayoritas pemilih itu ada dari Tangerang Raya, itu membuat pasangan Rano Karno dan Embai kalah waktu itu karena mesin politik partai tidak bekerja. Mereka kalahnya hanya di 2 kabupaten, Mbak. Ya, artinya sekarang walaupun dengan didukung oleh partai yang gemuk seperti ini, begitu, apakah Anda yakin bahwa mesin politik partai akan bekerja atau ada strategi lain? Enggak, justru kita tidak lengah dengan banyaknya partai yang mendukung. Itu hanya memberikan kami kekuatan untuk yang ekstra. Tetapi tentunya kami perlu dukungan dari masyarakat. Nah, artinya kami akan melakukan sosialisasi, pendekatan dengan masyarakat, ke tokoh-tokoh. Semua saya yakin paslon-paslon akan melakukan itu. Dan kalau misalkan dikatakan juga bahwa mungkin diuntungkan dengan hubungan, ya tidak bisa dikatakan demikian juga karena semua pasangan calon yang maju di Tangerang Selatan itu ada hubungan dengan elit istilahnya. Oke. Jadi kami betul-betul di sini playing field-nya itu fair, playing field-nya itu sama rata dan kami harus memberikan yang terbaik untuk masyarakat Tangerang Selatan. Ya, Mbak Sarah, biarlah masyarakat yang menilai. Sebentar Mbak Ira, biarlah masyarakat yang menilai mana yang memiliki visi, misi, dan program yang terbaik untuk mereka. Oke, Mbak Sarah menarik ketika menyebutkan ini adalah perang bintang begitu di Tangerang Selatan ya. Dan ini memang sebenarnya saya menyebutkan itu hanya semuanya punya hubungan dengan dinasti dan kalau buat bahasa media itu adalah perang bintang begitu. Banyak bintang di sini ya. Iya, betul. Jadi kalau misalnya tadi disebutkan bahwa sebenarnya kepopuleran itu masing-masing sudah memiliki begitu ya karena punya jalur ke tadi nama-nama besar gitu. Tapi balik lagi kalau masing-masing. Betul, kalau Mbak Sarah sendiri mengatakan sudah berjuang dari awal di partai, bahkan ketika di DPR sekalipun, isu yang dibawa Mbak Sarah ini adalah isu yang wanita, kesehatan, stunting yang relatif untuk warga Tangerang Selatan itu sebenarnya elitis karena sekali lagi kalau dari data di sebuah survei politik yang utama sekarang buat orang Tangerang Selatan itu adalah soal pekerjaan misalnya lapangan pekerjaan. Sementara isu yang dibawa oleh Mbak Sarah tidak ke sana. Bagaimana kemudian Anda bisa menjadi salah satu penguat calon wali kota untuk menambah suara ketika isu yang dibawa adalah isu-isu yang relatif elit untuk masyarakat sana? Tolong dikoreksi, saya bukan calon wali kotanya, Mbak. Betul, untuk menambah suara calon wali kotanya. Ya, jadi kalau misalkan di saya sendiri, juga bisa dilihat dari data yang kami serahkan ke KPUD. Program kami pun juga memuat di situ tentang permasalahan lapangan pekerjaan. Misalnya penguatan UMKM. Misalnya kita bicara tentang capacity building, memperkuat balai latihan kerjanya. Itu semua bagian dari mengatasi permasalahan kurangnya lapangan pekerjaan dan juga pengangguran. Kalau kita juga melihat dari data yang ada di sana itu juga ada permasalahan sampah, di mana saya juga aktivis lingkungan hidup. Jadi saya juga membawa dari segi itu. Jadi ini tidak hanya dari yang saya kuasai yaitu tentang perempuan dan anak. Dan kalau kita bicara permasalahan stunting itu kan sebenarnya sangat menyentuh terutama untuk ibu-ibu, apalagi ibu-ibu muda
yang dimana itu sebenarnya menjadi permasalahan yang tentunya tidak diinginkan untuk terjadi, sedangkan angkanya itu cukup tinggi, bahkan di Tangerang Selatan sekalipun yang merupakan kota yang cukup maju. Jadi ini semua sebenarnya sangat berkaitan erat, dan cara kami untuk menyampaikannya pun juga pasti harus itu sampai kepada mereka. Jadi kalau dikatakan bahwa itu adalah tadi subjek yang elit dan seterusnya, menurut saya justru tidak. Kalau kita bicara tentang kesehatan reproduksi itu pun juga sangat mengena. Kita bicara tentang imunisasi itu juga sangat mengena. Kita bicara tentang nutrisi yang cukup untuk ibu-ibu yang mungkin kurang mampu, karena sekali lagi permasalahan lapangan pekerjaan itu semuanya sangat berkaitan. Oke, Mbak Sarah, sekarang kalau misalnya kita lihat ini ada hasil lembaga survei yang kemudian belum dirilis begitu ya, dari audiens atau konstituen Tangerang Selatan ini, salah satu kekuatan terbesarnya adalah kelompok pemilih Islam. Padahal Mbak Sarah punya isu politik identitas di sini, bahkan ketika di Twitter pun sudah diserang untuk soal ini. Tanggapannya? Ya, itu haknya mereka untuk memilih, tetapi kami akan tetap menekankan bahwa kami membawa tagline Tangsel untuk semua, dan artinya kami akan menjaga keberagaman yang ada di Tangerang Selatan. Biarlah masyarakat yang memilih, kalau memang mereka ingin memilih sesuai dengan keyakinannya masing-masing, itu adalah hak mereka. Tetapi kami percaya bahwa Tangerang Selatan yang ada saat ini adalah Tangerang Selatan yang beragam, Tangerang Selatan yang toleran, Tangerang Selatan yang betul-betul bisa menjadi kota percontohan untuk keberagaman dan kebinekaan tunggal ikaan di Indonesia. Oke, Mbak Sarah, kalau kita tadi sudah bicara soal Twitter ya, begitu. Kemudian ada juga ketika di awal-awal Anda diributkan karena soal paham mulus, begitu ya. Kita simak dulu ini, ada fotonya. Ya, ini sudah kami tampilkan, ini foto-fotonya. Maaf ya Mbak, saya nggak bisa ngelihat karena nggak muncul di layar Oh, saya. tidak muncul di layar. Tapi ini adalah foto-foto ketika Mbak Sarah berolahraga dan menggunakan celana pendek di sini, yang kemudian menimbulkan kontroversi, gitu. Ini masih ditampilkan di layar. Ya, sebentar Mbak Sarah, ini masih ditampilkan di layar. Sebentar. Bahwa itu saya atau tidak. Ya, sebentar Mbak. Jadi ini tadi ditampilkan di layar, tapi tanggapannya sesudah jeda berikut ini. Prime Show with Ira Kusno akan kembali sesaat lagi, masih dengan Rahayu Saraswati, calon wakil wali kota dari Tangsel. Tetaplah bersama kami.